Ternyata pertumbuhan yang terbaik yang kami peroleh dengan waktu pemeliharaan yang sama, dengan jumlah pakan yang kami berikan juga sama. Nila kekar ini memiliki pertumbuhan yang lebih baik. Dan di dalam seri-seri Gusena Channel sebelumnya, sudah kita lihat bagaimana kami melakukan proses pemeliharaan dan pemanenan nila kekar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Gusrina dalam Gusrina Channel. Di tahun 2025, semoga para pemirsa Gusrina Channel dalam keadaan sehat dan bisa mengimplementasikan berbagai macam program-program yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas di bidang budidaya perikanan. Pada sesi kali ini, kami akan berbicara tentang ikan nila kekar. Ikan nila ini banyak sekali varietas yang ada di dunia. Begitu juga berbagai macam jenis ikan nila yang ada di Indonesia. Di tahun 2025, dengan kepemimpinan Presiden kita yang baru, di mana sangat mencanangkan ketahanan pangan, Indonesia bisa menghasilkan swasembada pangan dari energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dunia perikanan salah satu fokus yang bisa sebagai pemasok pangan di Indonesia yang relatif memiliki harga yang murah adalah ikan. Salah satu jenis ikan yang akan kita diskusikan bersama adalah tentang ikan nila. Pemirsa Gusrina Channel, ikan nila berkembang sangat pesat karena ikan nila ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan dapat dipelihara dalam wadah budidaya, dalam bentuk teknologi budidaya apapun, bisa menggunakan komoditas ikan nila. Ikan nila bisa dijual dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan, sehingga merupakan peluang pasar yang sangat luas. Pemirsa Gusrina Channel, ikan nila ini sebenarnya bukan asli dari perairan Indonesia. Ikan ini diimpor dari berbagai macam jenis ikan nila yang ada di Indonesia. Pertama kali masuk ke Indonesia, ikan nila ini tahun 1969. Saat ini ada banyak jenis varietas nila yang ada di Indonesia. Karena ikan nila sebagai salah satu komoditas perikanan yang relatif harganya murah, terjadi berbagai permasalahan bagi para pembudidaya yang melakukan usaha budidaya ikan nila dalam segmen pembesaran. Di mana kalau kita melakukan pemeliharaan ikan nila dengan segmen pembesaran ikan, kita harus memiliki salah satu adalah benih ikan yang baik. Benih ikan nila yang baik ini bisa diperoleh jika dihasilkan dari induk yang unggul. Saat ini banyak permasalahan para pembudidaya ikan nila yang mendapatkan satu kenyataan bahwa benih ikan nila yang dilakukan proses budidaya mengalami pertumbuhan yang lambat. Kami dari tim Gusrina Channel telah melakukan budidaya ikan nila dengan sumber benih yang berbeda-beda. Dari 3 sumber benih yang kami upayakan dilakukan proses produksi ikan nila untuk target ukuran konsumsi, kami mendapatkan pertumbuhan yang terbaik, benih yang kami beli
dari benih yang berasal dari Pasuruan yang dikatakan sebagai ikan nila kekar. Memang kita ketahui jenis-jenis ikan nila ini sangat banyak di Indonesia karena penurunan pertumbuhan ikan nila yang ada di Indonesia salah satunya diakibatkan dari terjadinya proses pembenihan atau proses perkembangbiakan ikan yang dilakukan oleh para petani dengan membuat sendiri benih ikannya dan induk ikan yang dipergunakan untuk memijahkan ikan nila itu tidak memenuhi standar sebagai induk yang baik, di mana kualitas dari induk itu sudah mengalami penurunan pertumbuhan. Penurunan pertumbuhan ini salah satu diperoleh dari hasil pembenihan ikan yang telah terjadi inbreeding. Seperti kita ketahui, ada banyak jenis ikan nila yang ada di Indonesia. Dari ukuran warnanya, dari jenis bentuk tubuhnya, dari berbagai macam hal jenis ikan nila ini. Nila-nila ini sangat banyak. Tetapi proses pembenihan yang sesuai dengan aturan dalam membudidayakan ikan nila, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ikan nila sebagai ikan yang kita aslinya diimpor. Dalam proses pemeliharaan induk ikan nila ini memiliki masa reproduksi yang tidak bisa terus-menerus. Ikan nila saat ini merupakan salah satu komoditas andalan dalam ekspor ikan di Indonesia. Tetapi ikan nila yang bisa diekspor keluar itu harus memiliki kualitas dan kontinuitas yang berkelanjutan. Kualitas ikan nila yang bisa diekspor itu permintaan eksportir adalah ukuran lebih dari 500 gram atau 1,2 kilo, paling minimal 1,3 kilo. Nah, untuk mendapatkan ikan nila dalam proses pemeliharaan dengan ukuran 1,2 atau 1,3 dibutuhkan benih ikan yang baik. Program menghasilkan benih ikan yang baik, salah satu kelemahan di Indonesia adalah belum memiliki, kalau bicara National Broodstock Center atau pusat pengelolaan induk secara nasional yang dikelola oleh pemerintah yang secara berkelanjutan ada terus-menerus dan bisa dibeli oleh para petani ikan dengan sangat mudah, kontinuitas produksinya ini tidak bisa berkelanjutan. Sehingga dibutuhkan peran dari masyarakat yang bisa melakukan proses pembenihan ikan nila. Bicara program breeding ikan nila, secara nasional program breeding ikan nila ini bisa dilakukan dengan melakukan selective breeding dengan seleksi individu atau seleksi famili, atau melakukan hibridisasi, atau melakukan manipulasi kromosom dengan androgenesis atau manipulasi gen. Tetapi untuk melakukan breeding ikan nila ini, pemirsa Gusrina Channel harus memahami apa itu seleksi individu, apa itu seleksi famili, apa itu hibridisasi. Saat ini jenis ikan nila yang banyak terdapat di masyarakat dari hasil program breeding tersebut memiliki berbagai kelebihan-kelebihan. Jenis-jenis ikan nila ini yang terkini yang dikeluarkan oleh Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi adalah nila sakti, di mana ikan nila sakti ini dihasilkan dari program selective breeding dan dilakukan proses hibridisasi untuk menghasilkan ikan nila yang selective breeding, ikan nila yang memiliki tumbuh cepat dan tahan terhadap Streptococcus.
Ikan nila yang saya katakan di awal tadi adalah disebut dengan ikan nila kekar tadi. Ikan nila kekar ini dari berbagai macam sumber yang Gusrina Channel sudah pelajari, ternyata ini dilakukan oleh masyarakat yang sudah melakukan budidaya dengan melakukan program persilangan dari populasi ikan nila, nila jika, nila dari Singapura, nila citralada, yang dilakukan proses selective breeding tadi. Dari program breeding ini akan diperoleh ikan nila yang menurut pemiliknya dikeluarkan dari keluarga Karto, dikeluarkan dari Kartojo Ardiwinoto ini, merilis ikan nila kekar dari hasil persilangan individu dari nila kekar 010, dari keramba jari apung grati, dan dari kekar 10 dari pekolaman Strain Kekar, dan dari BBI Pasuruan, serta nila gesit. Bapak dan Ibu pemirsa Gusrina Channel, seperti saya katakan tadi, seluruh jenis ikan nila yang beredar di masyarakat di Indonesia ini semuanya adalah hasil program selective breeding, hasil program hibridisasi, maupun hasil rekayasa genetika. Mungkin Bapak dan Ibu mengenal berbagai macam jenis ikan nila. Yang di Jawa Barat sangat familiar dengan ikan nila nirwana, di mana ikan nila nirwana ini merupakan ikan nila hasil seleksi famili dari Balai Benih Ikan yang ada di Wanayasa. Ada nila larasati yang merupakan salah satu ikan nila hasil program hibridisasi dari Balai Benih Ikan Sentral Janti. Ada juga ikan nila jati bulan, merupakan ikan nila hasil seleksi individu dari Balai Benih Ikan Sentral Umbulan. Kalau Bapak dan Ibu pernah di tahun 2004 Indonesia melakukan pengirim import nila gift, generasi ikan nila gift generasi keempat yang diimpor dari Filipina, di mana pada saat dilakukan proses impor ikan nila gift yang masuk ke Indonesia ini, terjadi pada generasi ketiga telah mengalami penurunan pertumbuhan sebanyak 40% dari induk yang sudah kita ambil dari iklan di Filipina, di mana ikan nila gift ini merupakan ikan dari hasil program selective breeding dari 6 populasi. Kemudian kami secara pribadi melakukan riset penelitian, ternyata dengan melakukan program breeding yang salah, terjadi inbreeding pada induk-induk yang kita lakukan persilangan bagi para petani ikan atau masyarakat yang tidak memahami bagaimana program breeding yang baik dan benar, sehingga berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ikan. Nah, nanti secara detail bagaimana inbreeding dan bagaimana kita bisa mengetahui apakah benih ikan yang kita beli dari petani itu mengalami inbreeding, saya akan paparkan dalam seri channel YouTube yang lainnya tentang inbreeding ikan nila, dan nanti Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan terjadi penurunan pertumbuhan ikan nila yang Bapak Ibu lakukan proses pemeliharaan. Dengan berbagai macam jenis ikan nila yang ada di Indonesia ini, kemudian kita ada ikan nila GIF, Genetic Improvement of Farm Tilapia, ada ikan nila NIFI, National Island Fisheries Institute, ada nila GET, Genetically Enhanced Tilapia, ada nila JICA, Japan for International Cooperation Agency, ada nila BES, Bogor Enhancement Strain of Tilapia, ada nila gesit yang dibuat oleh Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi, di mana Bapak dan Ibu jika melakukan program breeding dengan menggunakan induk ikan nila gesit, maka ikan nila yang dihasilkan adalah ikan nila jantan.
Nah, ada juga ikan nila salin atau nila serikandi yang dikeluarkan oleh Sukamandi, di mana salin terrestrial improvement from Sukamandi, ada nila genetical male tilapia, ada nila anjani, ada nila merah, ada nila sultana, nila kekar yang dikeluarkan oleh eh, seorang petani ikan yang menggeluti dunia perikanan dalam membudidayakan ikan nila dan menghasilkan benih ikan nila yang saat ini banyak diminati oleh para pembudidaya ikan untuk membesarkan ikan nila dengan benih berasal dari Pasuruan ini yang bernama ikan nila kekar. Nah, dengan pemeliharaan nila kekar yang dilakukan oleh petani ikan ini, mendapatkan keuntungan bagi para pembudidaya karena pertumbuhan ikan ini relatif lebih cepat dibandingkan dengan benih yang ada. Kami telah membandingkan. Gustrina Channel melakukan proses pemeliharaan dengan mengambil 3 benih yang berasal dari tempat yang berbeda. Benih yang pertama kami ambil dari Pasuruan, benih yang kedua dari sekitar wilayah Cianjur Kota, dan dari Cianjur Jangari. Ternyata pertumbuhan yang terbaik yang kami peroleh dengan waktu pemeliharaan yang sama, dengan jumlah pakan yang kami berikan juga sama. Nila kekar ini memiliki pertumbuhan yang lebih baik.